Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan teknik sambung samping pada bibit jeruk. Nantinya di sini saya akan perlihatkan bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan sambung samping pada bibit jeruk agar nanti bisa berhasil dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan gunting pangkas. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini saya bagi dua bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan dan pengikat sungkupan nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang kita gunakan kita ambil dari pohon jeruk yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita gunakan nantinya, kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat langkah-langkah dalam kita melakukan sambung samping pada bibit jeruk agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama, kita melakukan pemotongan dari batang pokok bibit jeruk kita. Adapun untuk ketinggian pemotongan yang bisa kita lakukan yaitu sekitar 10 cm dari batas permukaan media tanamnya. Jadi untuk pemotongan nantinya itu saya akan lakukan di sini. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan dari batang pokok bibit jeruk kita. Untuk pengirisan di sini kita lakukan di samping. Adapun untuk kedalaman pengirisan di sini sekitar kurang lebih 2 cm. Untuk pengirisan di sini kita mengenai sedikit kayunya. Kemudian dari pengirisan di sini kita potong lagi menyisakan sekitar setengah sentimeter. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan entris, di mana untuk panjang entris yang kita gunakan nantinya di sini sekitar 10 cm. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Adapun untuk panjang pengirisan entris di sini kira-kira sekitar 2 cm. Lalu kita masukkan entris. Karena di sini untuk irisan agak lebar, jadi untuk entris itu kita masukkan salah satu sisi rata pinggir. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan sambungan, di mana untuk pengikatan sambungan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi.
Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan di sini kita lakukan melebihi ikatan sambungan. Adapun tujuan kita melakukan penyungkupan di sini agar entris tetap segar. Kemudian kita lakukan pengikatan sungkupan. Untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Setelah kita sudah lakukan penyambungan pada bibit jeruk kita, kemudian langkah berikutnya kita simpan dulu di tempat yang teduh yang tidak terkena full sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan, karena apabila mengalami kekeringan nantinya dari bibit jeruk yang sudah kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian. Baik para sahabat, itulah langkah-langkah kita dalam melakukan sambung samping pada bibit jeruk agar nanti bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung samping yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung samping yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat dari hasil sambungan saya di sini tumbuh begitu baik. Ini bisa saya perlihatkan bekas sambungan yang saya lakukan di sini. Kemudian ini saya akan perlihatkan contoh pohon jeruk saya yang merupakan hasil sambung samping. Bisa kita lihat walaupun pohonnya di sini masih sangat pendek, namun sudah menghasilkan buah. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan langkah-langkah kita dalam melakukan sambung samping pada bibit jeruk agar nanti bisa berhasil dengan baik. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.